makanya masih ada cara itu mengikuti ya. Cinta pada leluhur kita, pada tanah air kita. Nek tubuhku boleh kau sakiti, nek cinta kan gak bisa, itu gak kita. Nah kita tempatkan di hati kita untuk mencintai tanah air kita, itu gak kita. Biarpun dimanapun keadaan apapun, kita tempatkan dalam hati kecil kita, ruang kita khususkan untuk lebih peka mencintai tanah air kita. Itu hadiah nantinya untuk anak-anak kita yang akan datang. Sebagai tumpah darah, kembali lagi kalau kita mengakui sebagai tumpah darah, di situ kita harus mencintai tanah air. Ya, Berarti karena cinta itu nggak bisa dilukai sebenarnya. Tidak bisa. Raga pun boleh, tapi nenek cinta kita bisa. Nah, cinta itu kan sebuah kemurnian, sebuah kemurnian, sebuah kemurnian. Dilukai pun nggak terasa dia. Iya, ya kita tuh. Di saat kita memilih, saya mungkin membela, tapi saat memilah, di saat saya nggak berdaya, hanya cinta yang bertahan. Karena cinta itu sebenarnya anugerah ilahi. Kehidupan atau perubahan apapun itu berdasarkan dari cinta. Tanpa adanya cinta tidak ada yang namanya kehidupan. Dari cinta itulah sebuah pertalian Tuhan dengan manusianya, dengan makhluknya yang lain. Itu akan membuat sebuah kehidupan. Dan tugas kita untuk menyampaikan cinta, Gus Ferry kadung telanjur ngomong pertalian. Jadikan cinta kita seperti tali kepang. Bisa sesama sampai teman-teman kita itu saling mengisi dan memberi. Tali kepang itu satu tautan yang istimewa karena selalu memberi, mengisi dan memberi. Ini tali zaman sekarang kayak tali pelintiran. Saya hadir karena terpaksa. Dipelintir, dipaksa, buka ya. Loh, aku rekayasa nggih berarti nggih. Pelintiran ini lho, pelintiran omongane ya. Rasane beda pelintir. Nah, kita kan tampil band gini loh, Bro. Ya di akhir zaman banyak orang merugi loh, ngeri loh. Kita bisa di akhir zaman. Lah, tergantung kitanya tuh. Ini hidup itu gak sia-sia. Apa ya, kulit bawang cari bahasa yang. Nah, kita hati-hati dari situ salah satu niat kita dengan apapun. Kita positifi, kita beningkan juga kita sebagai tali kepang. Ya kita lebih bisa ada makna jembatan tadi. Nah, cuma ikut-ikutan dalam arti seperti itu pelintiran mang ya jangan salah. Ya ombyoan lah sehingga. Itu Kak. Sebagai warisan leluhur nih, kula boleh jadi keingatan ya. Iya, masalah tali kepang. Dulu orang tua saya dan nenek saya pernah mengatakan bahwa itu juga sebuah filosofi. Sebuah ungkapan bahwasanya kalau kepang itu dikekep ben orang ngepang. Nah, kan itu terahnya di situ. Apakah itu dari sebuah rasa cinta atau rasa hati kita atau seperti apa? Yang penting saya itu pernah dengar itu seperti itu. Kalau kepang itu dikekep ben orang ngepang gitu. Mas. Jadi ada kebutuhan gitu, betul bercabang. Berarti cinta. Iya. Tidak poligami berarti. Dan itu dikhususkan kepada rambut seorang wanita pada waktu kecil itu di Jawa-Jawa itu kayak diwajibkan. Iya. Nah itu filosofinya itu seperti itu. Jadi keingatan. Saya pun memberikan tali kepang ini keingatan nasihat dari leluhur saya. Dan kepang satu nih sih. Wonten kepang dua kanan kiri. Biasanya kan wonten. Lalu karena rambut hitam berkepang dua. Oh kepang lah tuh. Kepang satu nih. Enggak, di kepang itu kepang gini Bang, ya malbu. Nah, silang. Tali pecut kan gini, gulung kan belajar. Tampar itu ada dua loh. Malah ini anak termahal itu sing digawe layangan apa gitu. Mahal benangnya itu ternyata tali kepang. Mahal banget. Masing damel alat berat niku tali kepang. Untuk memperkuat. Yang benar Cak Iblas sih ngendikan memang itu untuk saling mengisi. Untuk saling mengisi
saling menyadari, makanya ada yang di bawah juga ada yang di atas. Tali kepang itu melintir kan, Anes. Nenek pelintir-pelintiran. Lintiran, Kelabang. kelabang lah. Ya, kepang itu kelabang gitu loh. Ngepang lah. Anak-anak zaman sekarang kan Mungkin itu banyak filosofinya ya, Iya. mungkin rasa jarang cinta, mengenali sing di kepang. mungkin masalah keyakinan. Iya. Nah, seperti itu biar sih. ada yang namanya kesatuan gitu. Oke. Tidak bercabang, ada kesatuan di situ. Jadi mulai sekarang anak-anak kita untuk rambutnya dikepang supaya mempunyai jiwa-jiwa yang Ya, mungkin setia. kalau saya tangkap, kalau orang tua atau nenek saya tadi mengatakan kenapa di rambutnya anak perempuan atau wanita pada waktu itu, mungkin ingin mengajarkan bahwasanya wanita Jawa itu harus punya kesetiaan. Iya. Apalagi nanti kalau sudah punya suami, nonton. Ya, Beliau bisa menanggapi saling seperti mengisi, itu, gitu. karena beliaunya tidak menjelaskan, karena dulu itu suruh nyari sendiri. Iya, itu fungsi pikiran kita kan. Beliau-beliaunya juga tahu kita akan kehilangan, bahkan kita yang mau mencari dan menggali itu yang paling nggak kehilangan. Karena generasi kita gini, saat dia menyulam sesuatu yang bolong pada bajunya sendiri, tiba-tiba jarumnya jatuh di rumahnya yang gelap. Di saat dia membuka jendela, ada terang di sana. Dia lompat dan lari dan mencari jarumnya di luar. Nggak ketemu. Bahkan dia mau kembali ke rumah. Sebenarnya yang dia cari jarumnya yang jatuh di rumahnya walaupun gelap. Seharusnya dicari. Karena dia sudah terlalu jauh mencari di tempat yang terang. Sehingga dia pulang pun tersesat. Itu generasi kita, bro. Mulai dewi karo. Saling golek jarum, golek awake, digawe nambali awake, tubune masih kelambenan. Itu malah mencari di luar. Mencari jati dirinya di luar gak ketemu. Banyak kan sekarang seperti itu. Ada security-nya loh. Ngomong-ngomong, ya itu ini sampun berapa tahun terus juru pelihara kencan di Tawangalun gitu. Ini kan secara status tertulis nih 2009. Itu kan tertulis sebelumnya memang dawan gini Pak. Secara itu loh formal biar secara formal, secara administrasi lagi. Ukurannya sih jelas gitu. Kalau non formal, dulunya eman kan ini. Iki kan eman buka sejauh iki saat mikir. Iki mungkin butuh lah. Ya saat beliaunya si Joko Mbak Joko Barat dulu yang ngacai di yang ini BBN saya BPK bukan BPCP lah untuk penyampaian apa itu menyampaikan anak peninggalan karena syukur kalau Tuhan berkehendak akhirnya langsung ini memang perlu dilindungi tandanya dulu nggak berusaha untuk menjembatani itu semua saya kira waktu pengambilan tanah itu singur tanah malah senang itu buat dan itu ada sinyal alam kok sampai ada yang meninggal di situ makanya saya ngomong tanah yang sebelah timur candi masih agak steril dan di sebelah timurnya pohon itu sih aku ngomong saiki dhuwur itu ya steril soalnya makam jadi ada jembatan untuk mengukur merasionalkan bahasa zaman bukti-bukti itu ya lewat tadi Tuhan menyelamatkan dengan bahasa-bahasanya itu diselamatkan sehingga sinyal itu ada yang meninggal di sini saat ngeruk kena botol itu mungkin dari mau ben apa waktu pengerukan maksud ben itu ini karena ngono gak diterus habis sih tinggal cerita hari ini kita nggak di sini soalnya hanya cerita nih masih ada ini masih untung dan ada kejadian itu hentikan dia nggak seberapa viral bang maksud tanah steril gini loh steril itu bisa kita baca di masa lalu dengan keberadaannya yang walaupun mungkin masih ada walaupun tinggal puing-puing daripada tertutup oleh zaman ini ngomong kepentingan zaman itu bawa orang asing semua itu tertutup kepalsuan kayak zaman sekarang foto glowing ya itu kan ini asli gak ketok nah ini iki masih ketok kan kayak candi walaupun sisa
paling nggak masih ada. Seandainya itu gak diselamatkan lewat pengingatan orang meninggal, mungkin habis gitu loh. Lah terus pohon itu mah juga kan ada makam, gak bareng terusin. Yang lebih habis itu sini tanah yang diambil waktu pengambilan itu pengerukan tanah. Pengerukan. Hanya biar itu ndak ini biar bukan itu. Ikhlas saksi ya. Bisu kan diam. Karena yang bisa kita tangkap hanya bahasa saudara kita. Bahasa WA teman kita. Di dunia maya. Tapi bahasa-bahasa alam itu 1000 bahasa. Mana jauh paling akeh bahasa. Kalau penyampaian itu loh gak mampu mana banyak pesan itu Gus Ferry itu banyak di perilaku. Misalnya kan dijelaskan kelincipan sampai ini bersenang awake dhewe. Yang lanciping Daki-daki. Lah orang psikologi kan hanya menjelaskan ketika kita sudah melakukan orang Jawa dulu dengan semi-semi dari bahasa dukun kan di situ. Cuma dijelaskan dikit aja, waduh, wis balap sing tua-tua kadang. Kok yo Idap-idap. ngidap-ngidapin. ya emang bening kocok, tapi gak tahu rasanya. Harusnya kan yang berbicara sudah pelaku ini Aura kata yang sudah dilakukan itu lebih bermakna. Bermakna. Nah, cerita kayak pasta mungkin saya bisa tanding sama tim operasi Pak Dokter itu kalau saya belajar buku kasih 1 minggu kesempatan untuk baca buku tentang operasi. Mungkin dialog aku bisa menang karena aku masih baca buku, tapi sih melakukan kadang kalah gitu. Karena memang ada poin-poin yang tidak semuanya itu bisa tersurat ketika kita menjalankan yang tersirat. Jadi itulah pembeda antara pelaku sama copy paste. Ya. Di situ. Dan kalau kita pelaku spiritual tahu kok sebenarnya kamu cerita seperti apa. Kalau kamu bukan pelaku, frekuensimu bicara itu sudah terasa. Kalau kamu itu nonsen dan bullshit. Ini rada ngetren titik nih bahasanya gitu. Nek di bahasa no cara India nih iki asine gedabrus. Ning iku mau lho karena adanya namanya kepang tak iyani. Urip pisan ae kok daripada medhotno seduluran tak iyani. Sakjane ngono kowe iki gedabrus. Ngomong seng. Nah, getaran-getaran itu terasa kalau dia pelaku atau tidak itu di situ terasa. Terus dengan sien ngendikan nggih Mas. Ini diomongno iki bener. Tapi kok tak tangkap rasane beda. Gak ngelakoni dhewe. Padahal sama-sama dia mengatakan kalau 1 tambah 1 2 nggih. Si A sama si B ini sama-sama jawab 2. Tapi si A kok meragukan nggih. Kok justru lebih cenderung saya ingin ngeyel nggih. Menolak kok terus meremehkan nggih. Terus Gus Ferry waktu niku ngendikan karena rasa itu nggak bisa bohong nggih. Bener. Kadang kalau nyerekel tiyang niku omonganmu bener. Tapi kok tak tangkap kok kudu emosi. Apa aku sih gak teli ta? Nggih kadang memang seperti itu. Apa aku terlalu egois ya? Apa aku terlalu ndelok bleger ya? Saya coba aku gak ndelok blas, ngrungokno tok ya tetep mangkel ternyata. Oh, berarti kan sing gak teli. Nah, ternyata dia cuma ingin copy paste, terus dia ingin berubah saja sebenarnya. Cari follower lah. Nah, ibaratnya dia itu menganggap supaya dia itu pelaku yang luar biasa. Padahal enggak. Tolong mungkin iki damel story ini. Masuk. Kali banyak teman kita itu bicaranya bener kata-katanya, tapi nyampainya di hati ki ngomong opo kon. Berarti mangke masuk session kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Masa iki tidak di-share kata-kata dengan itu kan nasihat wong paling hebat ya. Karena dia hanya ngambil apalagi nek disukai kok. Mesti terus nasihat-nasihatnya. Lah fatalnya yang percaya itu yang nggak kenal sebelumnya itu terus ikut. Nah itu jangan khawatir loh. Nanti ikutnya gini loh, manusia kan tergolong pada golongannya. Dan sing kebejek ini memang layak dibejek. Kepekaan kan kita nih ngasih ya dari Gus Ferry Metro. Kakak gampang kebejek.
ya kalau mau mendalami rasa pasti terasa kok, pasti terasa. Di situ pasti kita akan merasakan. Sampai kula niku ngene. Apa aku sing terlalu mesacet ya? Omongannya bener, tapi tidak terima iku mangkel. Tapi semua pasti ngalamin Pasti, gitu. pasti. Pasti ngalamin itu. Plus sih nggih ngoten sampai belajar apa aku iki terlalu egois yang pertama nggih, yang kedua apakah saya selalu melihat sosoknya nggih. Iya. Si coba gak ndelok sosoke. Terus tiba-tiba krungu tok suarane wong lho. Temen ta wong iki padahal saya tidak melihat orangnya. Tapi ketika di situ di warung kopi ada orang ini berbicara sesuatu lah tentang ABCD. Tapi tiba-tiba saya mendengarkan itu ada penolakan. Kenal tidak, melihat wajahnya juga tidak. Iya. Nah tiba-tiba saya ingin meneliti, ternyata saya itu temenan lagi, ternyata Gedabus bin Hoak. Bin Hawa. Dan bin cari follower. Langsung dipilah gini Golek aja. pasien, golek pasien. Manusia kan tergolong pada golongannya masing-masing ya, jelas. Ngiding, ra ngiding kan sampai ono sumum bukmum ya mendengar. Gak tuli tapi gak iso denger kan itu kan terjadi sing pilah-pilah sing sampean itu. Gak nyaman kan ngene. Nyaman karena ada penolakan itu. Iya, definisinya kan wiwi pedes. Nah. Damai bahagia kan kakaknya Wiwi itu pedes malah. ya. Ya wis lah, Iya. daripada medana seduluran. Asine wiwi Boleh pisan ae kan. Dari arek api-api asu. Iya, kan. Nah, ini kan kita diperlukan untuk otak-otak pedofil itu supaya untuk memberantas orang-orang seperti itu. Masih ada kesempatan. Dan kita berkompetisi untuk meraih, menjaga kesempatan yang ada. Hari ini mulai bisa kita berapa sing kepekaan yang tangkap apa ini. Untuk menyampaikan dengan niat awal sampai. Mungkin ada pesan ini Cak Ipul. Satu dari pemirsa yang ada di channel kita. Yang kedua mungkin dari Cak Ipul untuk pemerintah. Gimana kedepannya supaya kita itu bisa benar-benar menjaga, melestarikan tentang warisan leluhur, terutama pada candi ini. Monggo bisa disampaikan ini Cak Ipul. Curhatan. Kalau saya bukan mengatakan curhatan, kalau di Cak Ipul itu jeritan hati kalau saya bilang itu. Jeritan hati Cak Ipul lah. Monggo. Ya, apa sih kita kan. Yang ini lho, saya kayak maksa situasi. Aku bisa apa sih bisa tak lakukan? Ya tak lakukan dengan berusaha untuk sampai asik. Dan harapan saya, semoga kalian tahu penituran siapa. Ini setengah sindiran ya. Tapi seandainya nggak pandai menyindir jenengan itu. Iya sih, itu ya jangan kata lah pemungga ya gak mampu. Kali kembali ya asal mula ya. Anjing untuk saya itu pesannya itu mengingatkan asal mula. Itu mendasar ini mak jelek ini sebenarnya ini. Kalau bagi yang paham dan peka rasanya. Kalau yang pekok cuek. Nah ini. Iki sajane ngomong apa to iki? Dan semoga kita semua mendapatkan petunjuk satu setelah kita tahu dan kita ditolong sama Tuhan. Nggih. Kalau petunjuk pertolongan kita jadi keminter. Tapi kalau ditolong, insya Allah satu paket. Iya. Kita ditunjukkan, ditolong. Tunjuk betul. Mungkin yang lainnya untuk menyampaikan tentang warisan leluhur, monggo.
Ring-ringan Gus. Iya. Bagus. Keren dong. Ya mungkin untuk generasi yang muda-mudi zaman sekarang jangan lupa tentang warisan leluhur. Dan sampaikan kita itu lali jati dirimu. Kalau saya sendiri ya berpesan mungkin untuk pemerintah saat ini nggih, untuk bisa tetap menjaga kelestarian candi yang sebagai warisan leluhur dan menyejahterakan juru peliharanya juga karena mereka sangat berjasa. Terima kasih. Makanya saya sebutkan jeritan hati sebenarnya juga kan. Sebenarnya kalau juru pelihara ini yang membawa rasa cinta, saya yakin kalau diberikan asalnya gajinya lebih besar, kembalinya juga untuk pelestarian candinya kok, bukan untuk pribadinya kok. Saya yakin. Kenapa? Karena rasa cinta untuk masalah warisan leluhur terutama di candi itu sangat jarang. Orang pilihan. Walaupun memang sebenarnya sangat sangat sulit lah, apalagi untuk memastikan yang sudah berkeluarga gitu. Bagaimana untuk mengabdikan dirinya kepada melestarikan candi, apalagi di zaman sekarang itu banyak yang kontroversi ya, tentang masalah hal-hal candi dan sebagainya. Ini yang luar biasa ya, seperti contohnya Kak Ipul ini. Banyak kanan kiri atau bahkan saudara pun akan menyudutkan. Ya apa kerja nang candi nunggu candi. Belum masalah hal keyakinan yang lain yang bisa kontroversial di situ kan. Sangat luar biasa. Entah itu yang dipasang dari kekuatan cuek dari Cak Ipul sendiri atau kekuatan pokoknya menghadapi orang, karena pandai kan menilai kalau kamu pokok ya saya memasang ilmu pokok juga, mungkin gitu. mungkin mungkin untuk pengimbangan pengembangan tadi terjadi mungkin juga tidak tahu. Yang penting kita itu sangat bersyukur dan terima kasih banyak kepada juru pelihara yang ada di Indonesia, karena dengan rasa cintanya beliau-beliau itu, rasa tertanamnya untuk melestarikan, entah itu memang datangnya dari leluhur dititiskan kepada beliaunya, sampai saat ini bukti kita bisa duduk malam-malam ini bersama juru pelihara. Sampai segitunya meluangkan waktu luar biasa. Jadi sangat berterima kasih lah. Dan itu tidak bisa kita juga memberikan apa-apa. Mungkin kalau hanya ucapan pun ini juga kita sebenarnya kurang pantas. Tapi ya mungkin untuk saat ini kita hanya bisa mengadu atau memberi pesan kepada pemerintah yang terutama yang bisa memberikan sesuatu kesejahteraan ini kepada juru pelihara. Tapi ya juga tidak menutup kemungkinan kalau kitanya memang juga bisa membantu pemerintah untuk masalah ini. Enggak, meskipun ini pesannya ini untuk warisan leluhur ini. Kalau saya itu untuk yang orang tua yang punya putra putrinya itu, kalau setiap hari libur atau gimana itu harus menenteng anaknya untuk diajak ke sini ngonten. Siap. Jalan-jalan untuk mengenalkan sejak dini. Tak kenal tak sayang kan. Nggih. Tak kenal maka tak sayang. Tapi sekarang ini repot. Begitu kita mencintai warisan leluhur akan dibenturkan dengan keyakinan. Ada kontroversial seperti itu. Kita dikontras. Kembali kepada kitanya sendiri, kita yakinnya seperti apa. Merupakan suatu penjajahan. Nggih. Penjajahan minimal dari karakter mental. Kita itu sebenarnya sepertinya kalau saya nilai itu mau diputus untuk berhubungan dengan para leluhur kita. Padahal kekuatan kita itu kita bisa berhubungan dengan para leluhur. Untuk saat ini kita bisa terjaga, tidak banyak istilahnya bencana alam. Ini karena kita selalu berhubungan kepada para leluhur. Jadi kalau kita itu sampai putus, waduh ngeri kalau saya melihat itu.
bahaya ya. Iya, kita sendiri aja kalau mau benar-benar meresapi, kita ini adalah produknya para leluhur. Dumadi ning sira lumantarang para saka leluhur. Kalau pesan saya, bekti kepada leluhur itu akan menuju kepada sejatine manembah Gusti Murben Dumadi. Jadi kalau semakin keyakinan kita ngomong masalah Sang Pencipta atau Tuhan, perantara yang paling nyata adalah kamu kepada leluhurmu. Dan saya yakin kalau mendalami ajaran apapun atau agama apapun nantinya, pasti ada seperti itu. Kalau ini jadi mulia, bumi jadi permata, mengapa kita nggak jadi apa-apa? Ya, Ayo kita tempatkan peran kita. Luas. Nah yang menentukan kan sebenarnya kita sendiri ya Ibu. Ayo. Kita harus berani Ayo, menentukan sikap. Sampai ditetoni ya. Pedut yodel, tentukan sikap. Sebuah cuplikan tentang pedodel ya itu, tentang kamu berani mengambil sikap. Masuk pedot kiwir-kiwir, pedot yodel. Sikap itu akan menunjukkan siapa kamu. Dan siapa kamu di situ kalau kamu benar bertanggung jawab dengan segalanya. Disitulah muncul keyakinan, imanmu di situ. Bukan iman melok-melokan, ngorok buntek, melok disingake boloi ta, disingake ini kan. Tapi kalau kita benar-benar bisa mengambil suatu sikap ketegasan apapun, tapi adanya tanggung jawab sampai kapanpun nantinya, disitulah nanti akan muncul sebuah kekuatan iman itu di situ. Ya tentukan pokoknya. Satu pesan buat saya untuk di kalangan pemerintahan, siapapun pemimpinnya, kalau pemimpin itu kasaran nggak sobo nang gon-gon ini, nggak akan bisa untuk maju Indonesia. Yes, yeah. Mengacu kepada zaman dulu, kalau kita dengar, kita baca, memang yang namanya pemimpin itu seharusnya kan mendapatkan wahyu. Nah, kalau sekarang kalau ingin mendapatkan wahyu ya dengan perilakunya, apapun, semua kalangan, apapun yang diwariskan leluhur itu harus juga diuluri. Nanti di situ akan mendapatkan dengan sendirinya wahyu. Itu akan menjadi sebuah wahyu keprabon. Tekani. Jadi sesekali dia lepas dari istana ya. Nggih. Harus ada keberanian sowan. Menunjukkan tadi ada bekti di situ. Kewajiban bagi manusia yang turun kualat. Ya. Karena kan dulu juga pernah ada mungkin ya, salah satu pemimpin negara yang berani dan datang, yang suka sowan ke petilasan atau candi kan gitu. Iya ada. Kalau dilihat dari sejarah kayak Bung Karno, yang sebagai presiden ya, Bung Karno, terus Pak Harto itu. Tapi akhirnya kan menjadi sebuah pemimpin besar gitu, membawa aura sendiri, baik di dalam negerinya maupun di luar negeri. Ada yang namanya aura-aura wibawa di situ. Karena memang bahasa di batinnya itu sudah ada hubungan beliaunya dengan beliau-beliau para leluhurnya di situ. Nggih sampean sanjang Pak Karno kalau paling sing Candi Kidal itu salah satu inspirasi Pak Karno itu melihat beberapa elit termasuk Jatayu yang ada di Candi Kidal, sehingga Garuda itu menjadi simbol bangsa kita hari ini. Inspirasinya dari Candi Kidal. Iya, di sebuah lambang ya, Candi Kidal. Garuda Pancasila nih. Candi Kidal itu kan ada niku lah. Tawangalun kita balik ke sini lagi. Itu juga ada Jatayunya. Tapi rusak jenis candi keadaan ini. Bisa nemukan itu bukan dulu-dulu, kemarin poso itu.
lho kono relip tunggal iku mesti ana bola lah sekarang masa-masa perangan apa kula nemono Jatayu Oh, Jatayu. Indonesia ya masih misteri ya Nggih, nggih. Mireng saniki lah Iya, Jatayu. di sini juga saya temukan relip Jatayu. Kalau setahu saya soalnya Jatayu itu kan biasanya berarti peninggalan tentang Hindu Siwa. Ya, poin-poin ketika jembatan apa ya ke Swarga Loka ya, tempat-tempat yang belum ditembus oleh manusia itu kan burung itu logikanya gitu. Yang membawa air, sono kayak nebus desa kan dedes. Jatayu ceritanya gitu. Sebuah simbol atau Iya. lambang gitu, Iya. gitu, yang banyak filosofi atau maknanya. Gitu. Iya. Jadi ini sebuah informasi baru bahwa memang pernah ditemukan gitu. Iya, di sini. Relif Sekarang ada atau Jatayu. sebuah lambang atau simbol Itu Jatayu. toh, tapi paling enggak itu dulu kan nutup toh. Enggak mungkin guys itu jualan. Ini nanti juga salah satu relief yang ditemukan nanti juga di-share ke pemirsa sebagai pengetahuan. Iya, enggak apa-apa juga. Kan kemarin di Kalau boleh sama Cak Ipul nih. Enggak apa-apa. Orang ketok kok. Dulu itu pemimpin seperti kerajaan itu seorang raja itu kalau malam ya kelutusan gitu loh. Nah itu kan darah biru. Rabu itu siap mati, siap diabukan. Nah yang terjadi kan benar-benar pilihan. Bukan sekarang berkompetisi mencari masa. Ya dulu memang terpilih. Nah ada pilih-pilihan sekarang. Dan sekarang malah pilih-pilihannya juga jatuh pada pimpinan, pada tukang gini. Camatun betul balap soal dari kecil bisa. Ada pilihan masyarakat yang nggak bisa dihilangkan kayak gini. Di tempatku tuh ono Pak Salan jual kerupuk, beliaunya udah meninggal, tapi tetap ada pilihan. Lah, itu nih darah biru sekarang sudah hilang. Muka-muka tetap ono di Indonesia itu dan apa? Dan lebih harmoni. Terus berharapnya juga seperti itu. Kalau aja tanggap. Pemimpin itu ada 3 karakter ini berkesinambungan atau beda-beda. Dalam arti itu tingkatan. Katanya kan pemimpin harus mempunyai jiwa satria. Yang kedua niku pinandita. Yang ketiga apa sinisihan wahyu. Nah niku harus mempunyai itu semua atau satu-satu? Semua. Kalau dulu itu semua. Semua itu harus dimiliki. Maka dari itu kalau semua dimiliki, jangankan manusia, alam juga akan menunjukkan sebuah kekuatannya untuk orang atau sosok ini dipilih. Yang dinamakan Daru, Dewon Daru, Ulung. Itu kekuatan alam itu sudah menunjukkan. Dan kadang banyak orang bisa menyaksikan di situ. Alam itu yang malah membuat. Nah kalau jiwa kepemimpinan, kemungkinan kan kembali sudah bisa, tapi yang namanya Astabrata. Jiwa kepemimpinannya itu. Tentang 8 sifat atau kekuatan-kekuatan dari dewa ini yang bisa dimasukkan di dalam jiwa kepemimpinannya. Kalau pemimpin hanya mempunyai jiwa satria, itu dereng cekap ya? Dereng cekap. Tarung terus. Ya. Akan menang ya tarung terus sih. Kan dibutuhkan yang namanya pemberani dan bertanggung jawab mungkin di jiwa satrianya. Tapi untuk masalah pengayoman belum tentu. Belum tentu. Pinandita nih ya. Ngayomi itu belum tentu. Kalau Pinandito atau Pandita itu kebanyakan tentang ngayomi ini secara kekuatan spiritual. Kalau di bagian sinisian wahyu itu mungkin dia menggapai informasinya, tentang sang pencipta, bagaimana dirinya itu sebagai perantara untuk melindungi rakyatnya dan bumi pertiwinya di situ. Untuk pemimpin besok ini apakah ada 3 ini? Mudah-mudahan. Nah, kalau mudah-mudahan kan cuma harapan ini jadi maksudnya ya. Kalau nggak ada 3 ini, saya mending golput aja.
Ya nggak apa. Kembali ke pilihan pribadi Iya. masing-masing. Bercuma nggih, nggak ada tiga ini Iya. kan. Jadi saya yakin, pokoknya saya pribadi yakin pasti suatu saat kita akan mendapatkan sebuah pemimpin yang ketiga-tiganya itu di dalam dirinya. Bangkitnya tentang kejayaan. Candi Tawang Alun dari peninggalan Majapahit. Nggih, Pak. Ya masa Majapahit jelas iya, soalnya Majapahit. ada indikasi beda juga dengan Majapahit. Nih, akhir Majapahit Islam. Berarti kan bukan Islam jelas ya. Bisa mungkin sebelum Majapahit. Nih dilihat dari ujung saat baca sejarah itu kan, di ujung saat sekali Jagoan merembet ini keislaman gitu, dengan bangunan ciri khas yang Mataram. ya kayak Masjid Keramat. Demak, ya kan itu salah satu sing kita baca enggak satu keyakinan itu lebih bisa kita baca. Sing arah lebih ke primitif. Makanya Majapahit jelas iya, tapi beda yang mungkin sebelum Majapahit. Ya mungkin. Iya. Ada sederhananya dalam satu bangunan reliefnya itu kan orang nggak sepinter ya ke peradaban itu maju. Mungkin sebelum Majapahit ada, akhirnya ketika era Majapahit lebih punya viral ya. Akhirnya dilestarikan kembali nih. Bisa masih fungsi dalam arti masa Majapahit. Soalnya Arca ditinggalkan sini karena Badiaso itu ini Majapahit terkenal dengan dewa-dewanya itu malah gak mengarahkan dewa. Itu tak ada miniatur ada. Tapi ada juga sing Avinoni Badiaso. Arca di zaman masa candi ini masih ada. Syukur ya kita masih di jembatan kayak gitu. Pernah ditemukan sebuah simbol Surya Majapahit nopo mboten? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Nah, ya. Sing tak kayak lemah ya anu aja ngikut ya. Inisiatif dewe Iya, zaman Majapahit. Karena berarti kayaknya panjenengan sudah menginspirasikan bahwa negeri ini inginnya berjaya kembali seperti kejayaan Majapahit. Muga-muga. Singosari nggih percaya seperti itu. Percaya nggih? Percaya. Nah, itu masa itu loh, bisa arah ke situ loh. Ini masa sampean ngomong Singosari, ku arah ke situ loh. Ini bisa mungkin nanti bacaan sederhana kan sono Singosari ini Majapahit belum kan. Lah, bisa di masa Singosari ini. Memang dilihat dari tolak batu bata merahnya memang cenderung ke Singosari. Nah, itu kan ngira relief sing serupa tapi tak sama, tapi bisa dirasakan. Jawabannya setiap metode zaman, lain bulan belalang itu menandakan alamat bisa kita baca hari ini kayak batik itu selalu punya definisi setiap daerah berbeda. Menunjukkan karakter-karakter. Baca-bacanya bisa kita lihat. Enak gitu, nalar kita untuk mengukur keadaan yang belum kita lewat, yang belum kita alami itu dari apa yang ditinggalkan. Ada ciri khas nih, sangat menentukan dari era-eranya. Tapi dilihat terus kilasan ketahuan sami kan, tapi ada perbedaan era dan perbedaan tempat. Dilihat sekilas memang atas sami kan. Tadi kan membuat ciri khas di mana eranya juga di mana tempatnya. Oh, batik Tuban, oh batik Banyuwangi, oh batik Madura, batik Solo, batik Pekalongan kan menunjukkan tempat daerah. Bahasa ini di kita, di sekitar kita kan banyak orang Madura, banyak orang Batak. Itu pun nggak usah cerita kok. Cara bicaranya kita bicaranya kita tahu. Aksen atau logat nih yang menunjukkan. Untuk memberitahukan bahwasanya kalau orang spiritual Kejawen itu datang malam-malam di candi itu bukan untuk sebenarnya memuja setan, mencari pesugihan, sebenarnya tidak. Hanya ingin berbakti. Berbaktinya untuk mendekatkan diri kepada para leluhurnya. Karena para leluhur ini sangat ikut andil besar dalam kehidupan sekarang ini. Minimal kita harus belajar untuk pandai terima kasih.
Tapi ini guys, kadang kita harus melihat kenyataan. Di antara kita pun ada yang salah kaprah. Hingga merdekalah ketika orang menyatakan kalau itu apa mujalah, karena ditemui tadi, sehingga tafsir untuk suatu keadaan itu lebih dibuktikan ke mereka. Oh no loh, dulur kita itu nang ini malah jalo kan ada. Lah itu Bukan ada, malah banyak. Nah kan itu sehingga merdekanya Malah orang, banyak. merdekanya orang nilai lagi. Iya. Jalan-jalan kita itu sempit, kecil Iya. lah. Ya apa merdekanya jalan yang kecil. Sehingga oknum-oknum seperti itu Heeh. membuat orang kejawen Heeh. ini kena imbasnya. Rusak namanya ya kayak gitu. Orang kejawen ini kebanyakan klan nih, Ternodai. nyembah berhala, nyembah candi dan Ini ya, sebagainya. Kan. duduknya sama di kursi yang sama. Ketika pecinta sejarah itu duduk, bahkan masyarakat nggak bisa bedain antara pecinta sejarah yang murni dengan pemerkosa. Di mata masyarakat karena minoritas, sehingga itu duduknya kita itu hampir sama di kursi yang sama. Pemerkosa sejarah yang tadi sama pemurni sejarah itu sangat sulit untuk merdekakan. Jika dimerdekakan dengan sendiri, dengan perilaku kebiasaan. Karena mereka itu hampir serupa duduknya. Apalagi masyarakat dulu. Loh, nah aku cerita mereka selalu pakai bro. Saya kini mengalami hidup ya bocor-bocoran. Ya mana? Saudara aku di. Dan ya wis karena apa ya? Bukan kapasitas kita untuk menjelaskan, bukan. Tapi positif mereka itu masih di tempat kayak gini lah. Nah itu kan. Walaupun dengan niat sih kayak gitu. Kita ambil dari sisi positifnya. Dia Minimal beliaunya tadi mau datang. Jackpotnya itu tetap mau datang. Kalau untuk masalah pribadinya ya terserah. Jadi kembali kepada rasanya atau seperti apa permintaannya. Yang penting dia sudah positifnya itu mau datang. Daripada yang tidak mau datang sama sekali. Mungkin cukup sampai di sini nggih, Ibu nggih. Ngobrol kita, diskusi, duduk bersama. Tim Pedodel di sini sangat berterima kasih banyak dengan panjenengan mau menyempatkan waktu panjenengan memberikan informasi khususnya di Pedodel sendiri, di pemirsa yang ada yang lagi nonton nantinya. Yang ketiga lagi mungkin panjenengan akan memberikan sebuah rasa-rasa tentang rasa cinta kembali kepada warisan leluhur, khususnya kepada candi-candi. Dengan doanya panjenengan kami harapkan bisa tidak terputus agar generasi muda berikutnya ini akan tetap mencintai warisan leluhur. Amin. Mungkin kalau dari tim Pedodel ada kesalahan baik kata-kata maupun perilaku khususnya kepada panjenengan, kami mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bale, umpan kamu Gus Ferry. Di sini aku pun bukan siapa-siapa. Paling enggak saya sesuaikan warna tugas saya. Saya juga minta maaf. Sebagai juru kunci memang tugas saya gini. Selain menjaga secara fisik, juga ngasih informasi dan berusaha untuk menjelaskan apa yang saya lewati. Bukan mengajak untuk tidak sesuai atau tidak sesuai dengan pakemnya. Tajak minggat, tajak dukun bukan. Tajak ngawur bukan. Tapi apa yang saya lewati itu yang saya ceritakan, walaupun di situ sebagai manusia banyak yang salah. Aku pribadi mohon maaf dan tetap terima kasih. Tanpa kalian aku pun tidak ada arti. Sami-sami. Kembali lagi memang kalau yang namanya kesempurnaan itu sebenarnya saling mengisi ya Bung. Saling ada, saling mengisi seperti itu. Itu kita akhiri di sini obrolan kita. Semoga tayangan ini akan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita tunjukkan bahwa warisan leluhur ini harus kita lestarikan, harus kita jaga karena sebagai kekuatan daripada untuk generasi saat ini dan kedepannya agar negeri kita tercinta ini akan selalu berjaya. Itu lagi maaf dari
Gus Ferry sama krunya, ini tamu-tamu saya langka. Tamu saya langka ini. Pernah saya ketemu siang itu ketika malam suruhan itu sampai pagi. Biasanya tamu-tamu malam saya ini. Ini salah satu tamu-tamu yang selama ini. Bahkan saya kadang-kadang nih ngomong dadian, itu menung suka malu-malu. Yang penting halus budi pekertinya saya Buka-buka ya. Nggih. Kayak kamu langka iki kali itu. Malam-malam kadang ngasih yang ya boleh lewat dan siapa tuh teman-teman. Oke, kita akhiri. Terima kasih banyak kepada semuanya. Mungkin tidak bisa kita sebutkan satu-satu untuk di tayangan kita malam ini. Kembali lagi semoga bermanfaat, semoga kita selalu berjaya, merdeka, dan selalu merdeka. Terima kasih. Saya akhiri. Salam Rahayu, salam pedot.